Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dewan Hakim yang saya muliakan, seluruh pemuda yang saya banggakan. Seiring dengan berlalunya masa, tak terasa perjalanan waktu yang terus berlalu. Pergantian hari demi hari, perubahan masa dengan zaman yang terus berjalan. Dulu, di zaman Rasul, Islam bagaikan sari bunga yang dicari lebah. Toh entah kenapa di zaman sekarang ini, malah bagai empedu yang tak diminati. Dulu bangsa kita aman dan tentram. Dulu bangsa kita aman, damai dan tentram. Tapi kenapa di zaman sekarang ini bangsa kita dilanda duka, Indonesia dilanda duka, bahkan bumi dilanda duka. Mulai dari LGBT, longsor, gempa, banjir, tsunami menghantam negeri kita. Bukan cuma hanya itu, kasus demi kasus yang tak henti-hentinya, pembunuhan di mana-mana, korupsi yang sangat merajalela. Oleh sebab itu, kenapakah ini bisa terjadi? Apakah karena pemerintah RI? Apakah karena pengkhianat rakyat? Ataukah karena kebandelan para pemuda-pemudi? Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafassaqu fiha, kata Allah. Jikalau kami ingin menetapkan hukuman pada suatu negeri, maka tandanya negeri itu banyak melakukan kemaksiatan. Wahai saudaraku, dosa apa yang sudah kita perbuat? Maksiat apa yang sudah kita lakukan? Sehingga bangsa kita dilanda seperti ini. Sehingga bangsa kita dilanda seperti ini, dihukum seperti ini. Oleh sebab itu, apakah yang mesti kita lakukan? Maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Pemuda Bergerak Membangun Bangsa dengan Nilai-Nilai Al-Quran. Dewan Hakim yang saya muliakan, seluruh pemuda yang saya banggakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang saya muliakan, para pemuda yang saya banggakan, dari ayat tadi menjadikan motivasi bagi kita semua. Apabila sama-sama kita perhatikan konteksnya, bahwasanya kebangkitan suatu bangsa, kejayaan suatu bangsa, kemakmuran suatu bangsa adalah di tangan dan di pundak para generasi muda. Bahwa hanya generasi yang berilmulah yang akan menjadikan negara ini maju. Hanya generasi yang berimanlah yang akan menjadikan negara ini aman sejahtera. Dan hanya generasi Qur'anilah yang akan menjadikan bangsa ini sejahtera. Oleh sebab itu, apakah ciri-ciri generasi Qur'ani itu? Di antaranya yang pertama, generasi yang bertauhid, yaitu generasi yang bertakwa kepada Allah, yang berjiwa agama, tidak menyekutukan Allah, bertakwa kepada Allah. Apakah itu takwa? Di dalam kitab tafsir As-Sawi yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, jilid 1 halaman 23 baris kedua dari atas, di situ dijelaskan bahwasanya arti takwa ialah biimtithalil awamiri wajtinabin nawahi, yaitu dengan mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Inilah yang dikatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri generasi Quran yang kedua adalah generasi yang berakhlak Al-Quran. Generasi yang berakhlak Al-Quran
dalam kehidupan sehari-hari, perilaku tingkah lakunya adalah sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita perbaiki akhlak, budi, etika kita. Karena bangkitnya suatu bangsa, hancurnya suatu bangsa, makmurnya suatu bangsa, itu adalah tergantung akhlaknya para pemuda. Karena seperti yang dikatakan oleh Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar, jilid 7 halaman 222, beliau mengatakan, yang bernama Sauki Bey, beliau mengatakan, pujangga Mesir, beliau mengatakan, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat, wa inna akhlaquhum ma dhahabu, wa inhumu akhlaquhum dhahabu. Suatu bangsa akan kokoh bertahan selama akhlak menyirnai kehidupan. Apabila akhlak sirna dalam pergaulan, maka bangsa itu akan hancur perlahan. Dan andai kata Buya Hamka melantunkan dalam pantunnya, tegak rumah karena sendi, sendi hilang, rumah binasa. Tegak bangsa karena budi, budi hilang, hilanglah bangsa. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita perbaiki akhlak kita, bahwa generasi Qur'ani adalah generasi yang mencontoh teladan Rasulullah, generasi yang mencontoh sikap Rasulullah, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Apabila generasi muda memiliki sifat yang 4 ini, siddiq, menyampaikan kebenaran, kulil haqq walau kana murran, kata Rasul, katakanlah yang berhak itu walaupun pahit, katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Apabila objeknya sudah benar, subjeknya sudah benar, maka tujuannya pasti benar. Apabila pemimpin kita, pemimpin kita, para pengkhianat rakyat kita, para pemuda-pemuda generasi bangsa mengamalkan sifat siddiq, benar dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku, maka ini termasuk adalah dalam menghidupkan bangsa kita. Yang kedua, tabligh, menyampaikan amanah. Amanah yang kedua, amanah terpercaya, amanah dalam sebuah negara, amanah dalam sebuah kepercayaan kepada kita. Ketiga, tabligh, menyampaikan, sampaikan kebenaran, sampaikan yang pahit walaupun benar, sampaikan yang hak, yang batal, yang batil. Katakan yang hak, yang batal, yang batal. Terakhir, fatona, cerdik. Kita harus sama-sama cerdik, harus sama-sama cerdas. Karena generasi Quran, generasi harapan bangsa adalah generasi yang cerdas, yang akan memakmurkan bangsa kita. Kesimpulannya, mari sama-sama generasi muda, kita perbaiki akhlak kita contoh teladan Rasulullah, kita contoh pemimpin Rasulullah, sehingga bangsa kita ini aman, sejahtera. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.